Shalom sahabat STM yang terkasih dalam Kristus. Bacaan hari ini diambil dari surat Santo Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, bab 12 ayat 31 sampai dengan bab 13 ayat 13. Saya tertarik dengan ayat 13 yang berbunyi, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Ajaran tentang kasih merupakan identitas kita sebagai orang Kristen. Karena tertulis bahwa kasih adalah yang paling besar selain iman dan pengharapan. Apa itu kasih? Di dalam teologi Kristen dipahami oleh Thomas Aquinas sebagai persahabatan manusia demi Allah yang mempersatukan kita dengan Allah. Ia menyatakannya sebagai yang paling utama dari kebajikan-kebajikan. Selanjutnya dikatakan bahwa kebiasaan mengasihi meluas tidak hanya untuk cinta akan Allah, tetapi juga untuk cinta akan sesama. Kasih Tuhan kepada manusia dan segala ciptaannya diberikan tanpa syarat. Karena Tuhan memberikan kasih tanpa syarat, maka marilah kita memberikan kasih kepada Tuhan dengan menolong sesama tanpa syarat juga. Tetapi bisa terjadi bahwa kasih yang kita berikan malahan dibalas dengan kejahatan. Di sini kita diuji apakah kasih yang kita berikan hanya untuk membanggakan diri atau semata-mata untuk membantu sesama dengan tulus. Pengalaman saya waktu dulu saya bekerja sebagai pimpinan cabang suatu perusahaan, saya diberi fasilitas rumah dinas. Di rumah tersebut, saya tinggal bersama 4 orang karyawan yang baru dipindahkan dari luar kota karena adanya perampingan perusahaan. Seiring berjalannya waktu, saya mengetahui bahwa pertengahan bulan gaji mereka sudah habis, maka setiap makan malam mereka saya ajak untuk makan malam bersama. Semakin hari kami semakin akrab, sampai pada suatu waktu ada salah satu dari mereka yang melakukan pelanggaran yang fatal. Pada saat itu saya merasa kecewa karena orang yang selama ini telah saya bantu malah melakukan kecurangan di mana saya di situ sebagai pimpinannya. Atas tindakan tersebut, saya sebagai pimpinan tentu tidak dapat mentolerir dan sesuai dengan peraturan perusahaan maka saya berikan surat peringatan. Akan tetapi, sebagai teman, saya mengajaknya tetap makan bersama setiap malam karena memang saya tahu bahwa gaji orang tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya selama 1 bulan. Pada awalnya, hubungan kami memang agak sedikit renggang. Tetapi karena saya tetap mengasihi sebagai teman, maka kemudian orang tersebut menyadari kesalahannya dan memahami mengapa saya memberikan sanksi, yaitu bahwa yang saya benci adalah tindakannya atau kecurangannya, bukan pribadi orang tersebut. Demikian sahabat STMJ, karena kasih Kristus telah hadir di dalam hati saya untuk terus-menerus menyebarkan kasih kepada sesama. Apapun balasan orang akan kasih yang telah saya berikan, saya akan tetap mampu mengasihi. Dan hal itu hanya timbul karena iman kepada Yesus yang menghasilkan pengharapan untuk tetap membuahkan kasih. Semoga melalui firman ini saya semakin diteguhkan akan kebenaran. Demikian sharing saya sahabat STMJ, Tuhan memberkati.